adik-adik, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang materi prakarya. Khususnya semester 1 kita membahas tentang kerajinan bahan lunak. Jadi tidak perlu lama-lama, Ibu akan membahas bagaimana cara kerja kerajinan bahan lunak. Oke, yang untuk poin A membahas tentang prinsip kerja bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak adalah suatu kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Jadi adik-adik, bersifat lunak berarti yang mudah dibentuk. Di sini prinsip kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat menggunakan keterampilan tangan, meskipun dibuat dalam jumlah banyak, produk kerajinan tetap mengandalkan keterampilan tangan. Jadi walaupun adik-adik membuat dalam jumlah banyak, yang kita andalkan adalah tangan kita sendiri. Oke, yang berikut keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Berarti adik-adik ketika membuat keterampilan menggunakan teknik ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Terus yang berikutnya kedaerahan atau tradisional, merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Berarti kalau kedaerahan atau tradisional ini dapat kita sesuaikan dengan adat istiadat kita sendiri. Misalnya adat istiadat Papua di sini seperti apa. Jadi adik-adik tinggal menyesuaikan saja. Yang berikutnya, secara umum adik-adik, jenis karya kerajinan bahan lunak dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, ada kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Oke, yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan bahwa produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Di sini misalkan gelang, kalung, bros, dan cincin. Jadi adik-adik kalau kelengkapan busana itu lebih tertuju kepada aksesoris. Di sini ibu hanya memberi cuma 4 contoh, jadi adik-adik bisa mencari contoh-contoh yang lain. Oke, yang kedua, kelengkapan satu benda. Kerajinan bahan lunak juga difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, misalnya kotak tisu dan hiasan keramik pada bagian muka. Jadi adik-adik bisa temui bahwa kotak tisu itu cuma sebagai pelengkap saja. Itu biasanya terdapat misalnya dalam suatu acara terdapat paling depan, untuk sebagai pelengkap saja ya adik-adik. Terus yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk ikan di taman rumah. Jadi adik-adik, kelengkapan rumah ini seperti air mancur ini. Di sini ibu beri contoh berbentuk ikan. Jadi bisa terserah adik-adik mau buat bentuk apa saja. Itu berdasarkan keinginan adik-adik saja ya. Oke, yang keempat, kelengkapan
keperluan ritual atau upacara adat. Beragam ritual atau upacara adat Nusantara yang diselenggarakan tentunya bervariasi pula. Kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya lilin sebagai pelengkap upacara. Oke, kita akan membahas yang poin B, jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang didapat dari alam. Nah, pengolahannya juga secara alami dan tanpa bahan sintetis. Bahan lunak alami dapat diperoleh dengan mudah dan biayanya relatif murah. Oke, yang pertama kita bisa lihat contoh tanah liat. Tanah liat termasuk kerajinan bahan lunak karena sifatnya empuk dan mudah dibentuk. Produk kerajinan seperti celengan, patung, piring itu terbuat dari tanah liat. Jadi ada banyak contoh ya adik-adik. Di sini ibu contoh beberapa contoh seperti celengan, patung, piring. Adik-adik juga bisa dibuatkan guci. Jadi banyak contoh ya yang bahannya terbuat dari tanah liat. Oke, yang berikut poin B adalah kulit. Kulit termasuk bahan lunak alami yang terbuat dari berbagai kulit hewan seperti kulit buaya, kambing, ular, sapi, hingga kerbau. Kulit bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang berkualitas tinggi. Contoh kerajinan tangan terbuat dari bahan kulit seperti lukisan, dompet, goceng, tas, hingga ikat pinggang. Jadi aksesoris juga dapat juga terbuat dari kulit ya. Jadi kulit itu cenderung kalau di pasaran mahal harganya. Karena apa adik-adik? Karena kualitasnya tinggi dan kualitasnya juga bagus. Oke, yang berikut serat alam. Serat merupakan suatu bahan gabungan dari berbagai potongan komponen kecil yang terbentuk hingga menjadi jaringan memanjang utuh. Serat lebih sering digunakan manusia untuk membuat berbagai macam hal, mulai dari membuat tali, kain, kertas, ataupun kerajinan tangan. Dapat juga dibuat tas. Jadi berbagai macam kerajinan apapun bisa juga menggunakan serat alam. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang terbuat dari kimia atau buatan manusia. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan bahan alami. Karena pengolahannya juga sebagian besar dibantu oleh mesin pencetak. Oke, di sini ibu beri contoh kerajinan gips. Gips menjadi salah satu bahan lunak buatan yang sering digunakan. Gips banyak digunakan karena termasuk bahan lunak yang menjadi mudah sekali dibentuk. Jadi gips di sini berupa patung ya adik-adik. Biasa juga adik-adik bisa temukan gips yang dapat digunakan bagi pengguna yang cedera tulang. Jadi kita bisa gunakan, kalau gips yang ibu beri contoh ini bisa berupa karya-karya. Ada ukirannya, seperti itu contohnya kurang lebih. Oke. Poin B, kerajinan lilin. Kerajinan lilin ini merupakan kerajinan yang berbahan dasar lilin. Proses pembuatannya juga cukup mudah dan sederhana. Hampir semua orang bisa melakukannya. Mengubah bentuk menjadi kerajinan unik dengan cara melelehkannya terlebih dahulu. Jadi di sini ada lilin-lilin yang bervariasi bentuknya ya adik-adik. Jadi adik-adik dapat gunakan apa sesuka adik-adik. Mau variasinya seperti apa sesuai dengan keinginan adik-adik sendiri agar menarik untuk dilihat. Yang poin ke-C, kerajinan sabun. Kerajinan bahan lunak lainnya ialah sabun. Sabun ini berbentuk padat
sehingga bisa langsung diukir sesuai keinginan. Selain itu, sabun juga bisa dibentuk dengan diparut atau dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian dicampurkan dengan sagu dan sedikit air hingga menjadi adonan. Nah, jadi adik-adik dapat lihat seperti di gambar ini, ada bentuk kuda laut, ikan, jagung, stroberi. Jadi dibentuk sesuai keinginan adik-adik saja ya. Jadi baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Ibu harap adik-adik semua selalu sehat walafiat ya. Sampai jumpa.